hadir di sekolah untuk mengikuti pembelajaran olahraga. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Oke, baik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir. Semua hadir. Oke. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang kebugaran jasmani. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, satu orang memimpin kita untuk berdoa. Saya, Pak. Oke, silakan, Frederica. Di sini aja ya, Pak. Ya, Pak. Silakan. Mari teman-teman kita bersikap berdoa. Doa dipimpin secara agama Katolik sesuai anutan saya. Mari kita bersikap berdoa. Dalam Bapa, Putra, dan Kudus. Tuhan, berkatilah kami pada hari ini. Semoga apapun yang kami kerjakan dapat berjalan dengan lancar. Terlindungilah kami semua. Amin. Bapa, Putra, dan Kudus. Oke, terima kasih untuk saudari Ika yang telah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan lagu meong-meong diiringi dengan permainan kucing-kucingan. Jadi permainan kucing-kucingan itu kita akan membuat lingkaran di dalam kelas ini. Kemudian ada kucing mengejar tikus di dalamnya. Oke, siapa yang bisa memimpin kita untuk bermain? Agus. Agus, Pak. Oke. Apa? Cepet. Oke, jadi sebelum kita mulai, Pak minta salah satu untuk menjadi tikus. Siapa yang mau menjadi tikus? Saya, Pak. Oke, tikus. Nanti tugas kamu di dalam untuk menghindar. Siapa yang mau jadi kucing? Oke. Ini kucing. Oke. Oke, jadi nanti Domingus menjadi tikus di sini dan Bang Budi menjadi monyet di sini. Jadi menjadi kucing di sini. Jadi tugas Budi adalah mengejar Domingus. Oke, ayo. Tapi teman-teman yang lain berusaha untuk melindungi si tikus itu. Oke. Tunggu ya. Langsung zoom, men. Oke anak-anak, tepuk tangan dulu. Jadi tadi kita sudah melakukan permainan tradisional meong-meong daerah Bali karena kita sedang berada di daerah Bali. Oke, jadi sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang memimpin kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya? Saya, Pak. Oh oke, tepuk tangan untuk Domingus. Di depan. Oke. Jadi untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, Pak harap anak-anak semua bangun berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia. Iya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk terima kasih kembali ke tempat. Kok tidak suruh kamu duduk ya?
Silakan duduk. Potong. Oke, jadi sekarang Pak memiliki beberapa pertanyaan yang perlu dijawab oleh adik-adik sekalian. Jadi pertanyaannya seperti ini. Siapa yang sering melakukan olahraga di rumah? Siapa? Siapa? Budi, olahraga apa yang sering Budi lakukan di rumah? Push up, Pak. Push up. Oke, tepuk tangan untuk Budi. Oke. Olahraga apa yang sering dilakukan di rumah? Pull up, Pak. Pull up. Oke, tepuk tangan untuk Agus. Olahraga apa yang sering dilakukan di rumah? Untuk saya banyak Pak, ada jogging pagi hari, push up juga bisa, sit up juga bisa, pull up juga bisa. Oke, tepuk tangan. Baik anak-anak, jadi tujuan dari olahraga yang kita lakukan sehari-hari di rumah itu untuk menjaga kondisi tubuh kita agar tetap sehat dan kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang ingin kita lakukan untuk menyelesaikan keseharian kita. Di sini Pak ada dua gambar. Di antara dua gambar ini mana yang menurut anak-anak semua, mana yang anak-anak menyatakan orang itu bugar? Siapa? Oke, Ika. Yang ada gambar lautnya, Pak. Oke, yang ada gambar lautnya. Mengapa Ika mengatakan bahwa gambar tersebut merupakan gambar orang bugar? Dia sering terlihat lari di pasir pantai. Oke, terus tangan untuk Ika. Jadi, ketika anak-anak sering melakukan olahraga di rumah, maka dengan sendirinya tubuh anak-anak akan sehat. Bukan sehat untuk hari ini, tapi sehat untuk hari tua. Jadi ketika kita tidak sering melakukan olahraga di rumah, kemudian kita bermalas-malasan di rumah, maka kita akan mengalami penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan di hari-hari tua. Dan hari tua kita akan terasa suram. Kita akan pergi pulang ke rumah sakit untuk melakukan pengobatan untuk kesehatan kita. Oke. Jadi hari ini Pak akan mengajak anak-anak untuk belajar tentang kebugaran jasmani. Siapa yang tahu kebugaran jasmani? Di antara anak-anak semua? Siapa? Apa pengertian kebugaran jasmani? Pengertian bugar pagi adalah di mana kita melakukan aktivitas yang tanpa berlebihan dan merasa kecapean yang terlalu berat. Oke, tepuk tangan. Ada yang lain? Ada pengertian lain? Ya, Pak. Silakan. Hampir sama kayak Tri, Pak. Oke. Dimana kita melakukan aktivitas dalam jangka panjang tanpa merasa kelebihan atau kelelahan yang berlebih. Oke. Jadi yang pertama itu kita akan mengidentifikasi berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan, daya tahan dan kekuatan. Daya tahan itu apa, Armanus? Enggak tahu, Pak. Gak tahu. Oke, siapa yang bisa mendefinisikan daya tahan? Apa? Daya Siapa? tahan. Kemampuan tubuh untuk bertahan dengan beban tertentu. Oke. Misal, Jadi daya tahan itu berkaitan dengan otot. Jadi ketika tubuh kita mampu, misalnya kita melakukan pancong, itu ketika kita sering melakukan push up, maka daya tahan kita kuat dan kita akan menang dalam kompetisi yang kita lakukan. Oke. Yang berikut, pertama daya tahan dan kekuatan, kita itu mengidentifikasi berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang berkaitan dengan daya tahan kekuatan. Yang berikut, Pak harapkan setelah pembelajaran ini, anak-anak mampu menjelaskan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani. Jadi setelah pembelajaran ini, Pak harapkan anak-anak untuk menjelaskan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani. Dalam hal ini daya tahan dan kekuatan. Yang berikut, cara melakukan berbagai latihan kebugaran jasmani yang berkaitan dengan daya tahan dan kekuatan. Yang berikut, melakukan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang berkaitan dengan daya tahan. Oke, apa itu kebugaran jasmani? Pak definisikan kebugaran jasmani secara sederhana. Jadi kebugaran jasmani adalah indikator kemampuan seseorang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ketika orang mampu menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik, maka orang itu memiliki kebugaran jasmani yang baik. Kebugaran jasmani juga adalah salah satu faktor penentu kesehatan
serta ketahanan tubuh. Misalnya semakin Anda rutin olahraga, maka daya tahan tubuh akan lebih baik. Manfaat kebugaran jasmani. Manfaat kebugaran jasmani tidak hanya dirasakan secara fisik, tetapi juga berkaitan dengan kondisi mental. Jadi ketika anak-anak sering melakukan olahraga, maka bukan hanya fisik anak-anak yang merasa kuat, tapi mental anak-anak juga akan terjaga. Untuk menghindari stres, kelelahan hingga depresi. Jadi orang-orang yang sering melakukan olahraga terus-menerus, mereka tidak terlalu mengalami depresi yang tinggi. Oke. Jadi ada beberapa manfaat kebugaran jasmani. Itu pertama, meminimalisir resiko penyakit kardiovaskular. Yang kedua, menjaga kesehatan tulang. Yang ketiga, mengontrol kadar gula darah. Yang keempat, mencegah stres dan depresi. Yang kelima, menjaga berat badan. Oke, sekarang angkat handphonenya masing-masing. Jadi Pak harap anak-anak membentuk kelompok. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ada 3 kelompok di sini. Kalian kelompok 1, kamu kelompok 2, kamu kelompok 3. Sekarang sesuai dengan tujuan pembelajaran, maka sekarang anak-anak menjelaskan dengan hafalan ya. Pak tidak meminta anak-anak untuk membaca secara lurus melalui handphone, tapi sekarang anak-anak mencari tahu apa itu daya tahan, apa itu kekuatan, dan masing-masing di dalam kelompok itu harus memberikan satu contoh konkret ini latihan daya tahan yang bisa dilakukan oleh orang lain untuk menjaga daya tahan dan kekuatan. Waktu yang Pak berikan 20 menit. Masing-masing harus satu contoh. Jadi ini contoh 1, 1. Ada 3. Dalam satu kelompok ada 3 contoh. 1. Pak, kami daya tahan ya Pak? Tidak. Jadi semua. Kalian daya tahan dan kekuatan. Kalian juga daya tahan dan kekuatan. Kalian juga daya tahan dan kekuatan. Oke. Pak kasih waktu. Puasa 2 aja Pak. Iya. 2. 2. Kita akan presentasikan di depan ya. Iya. Oke anak-anak, siapa yang sudah siap untuk presentasi? Kelompok kalian siap? Siap. Siap. Oke, silakan maju. Ayo, tiga-tiganya maju. Aku nggak bisa. Satu aja yang apa? Ayo Ika, kamu sakit ya? Oke. Kalau Sakit, kamu Pak. sakit, kamu duduk aja. Oke. Jadi silakan presentasikan apa yang telah kalian siapkan untuk latihan kekuatan dan daya tahan yang kita bisa lakukan di rumah. Oke, baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami berkaitan dengan kekuatan, yaitu lari dengan daya tahan lari. Jadi lari itu dimana kita bisa semakin lama kita menempuh jarak, berarti kebugaran yang kita dapat juga itu semakin bagus. Jadi contohnya itu seperti kita lari pagi atau bisa juga lari sore. Jadi begitu Pak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi menurut kelompok 3, kegiatan yang kita lakukan itu adalah dengan lari, misalnya lari pagi. Ada yang tidak tahu cara lari pagi? Tahu Sudah tahu ada biasa lari pagi. Biasa Pak. Ini adalah contoh-contoh murid yang bugar. Tepuk tangan untuk Budi. Jadi, salah satu cara untuk kita menjaga kebugaran kita dalam hal kekuatan dan daya tahan dari kelompok 3 menginstruksikan kepada kita untuk melakukan lari pagi. Terima kasih untuk kelompok 3. Oke, kelompok berikut.
Jadi pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Pak harap dengan pembelajaran hari ini, ketika anak-anak sampai di rumah, anak-anak mau untuk melakukan aktivitas olahraga yang berkaitan dengan kekuatan dan daya tahan atau aktivitas olahraga apapun, sehingga kebugaran anak-anak itu tidak menurun, sehingga anak-anak tetap kuat melakukan aktivitas-aktivitas yang anak-anak bisa lalui. Karena anak-anak ini masih di usia muda yang belum rentan terkena penyakit, sehingga apabila anak-anak terus menjaga kondisi tubuh hari ini, maka di masa tua anak-anak akan tetap bugar. Oke, sebelum pulang Pak memberikan tugas ada 10 komponen. Tadi kita baru belajar 2 komponen. Jadi masih ada 8 komponen yang perlu anak-anak pelajari di rumah. Jadi sampai di rumah Pak harap anak-anak merekam video tentang 8 komponen di luar daya tahan dan kekuatan. Kemudian rekam dan kirim ke WA grup kita. Mengerti anak-anak? Siap. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Sudah, Pak. Sudah Pak. Cukup Pak, cukup Pak. Oke, jadi pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Apabila ada kata-kata yang berkenan, Bapak mohon maaf. Satu orang pimpin kita untuk berdoa. Silakan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, terima kasih anak-anak. Pak